Halo, Assalamualaikum Dokter Lia. Hai, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya dok, Gak ada apa-apa. sedikit teknik. Ya. Kendala teknik kita tunggu sebentar dok ya. Tadi sudah pada gabung, akhirnya keluar lagi dok sebentar dok. Suaranya kedengeran ya, Terima Dokter kasih. Narayan? Jelas dok, dokter. Saya kedengeran nggak dok dokter? Ya, Jelas ya dok ya? jelas. Nah, Baik, kita mulai sebentar lagi ya dok. oke. Tunggu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai ya dok. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hadir lagi di IG Live Health Talk nih dok. Ini insya Allah jadi acara yang akan menjadi rutin ya dok ya. Nanti mungkin dokter akan kita undang lagi nih dok di acara IG Live Health Talk Rumah Sakit Al Fauzan JIH. Insya Allah 2 minggu sekali, tapi nanti topiknya ganti-gantian. 2 minggu lalu kemarin kita bahas tentang osteoporosis ya dok ya. Nah sekarang ini kita insya Allah mau bahas tentang bayi kuning ya dok ya, apa yang harus Bapak Ibu waspadai ya dok ya. Sebelumnya saya bacakan CV dokter dulu nih narasumber kita, insya Allah dengan dokter Lia Rodia, spesialis anak ya dok. Lahir di Bandung tanggal 15 April tahun 1978, lulus dari dokter umum di ini ya dok ya, Fakultas Kedokteran UI ya dok ya, Jakarta ya, dan juga spesialisasinya juga di FKUI ya dok ya. Sekarang kerjanya banyak ya dok sekarang ya, ada di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 di Rumah Sakit Polri ya dok ya, Kramat Dulu itu Jati, riwayat ya, Rumah Sakit sebelumnya. Adiaksa, oh itu riwayatnya sebelumnya, sekarang di Rumah Sakit Adiaksa dan Rumah Sakit Al Fauzan ya dok ya. Di Baik, Al Fauzan dokter sekarang. lihat di Di Al tadi nggak Fauzan, ada. iya. Oh, bisa. Di Al Fauzan ini setiap hari Senin Rabu ya dok ya, pagi hari ya. Baik, kita langsung mulai ya. Insya Allah dok ini banyak yang ditanyakan untuk IG Live Health Talk kali ini karena banyak sekali permasalahan di bayi kuning ya dok ya. Apa harus dirawat, apa enggak ya dok ya. Banyak juga yang tanya, kenapa sih bayi saya kuning, bayi dia tidak ya dok ya. Itu banyak sekali pertanyaannya. Nah ini untuk pertanyaan pembuka dok, sebelum kita bahas pertanyaan-pertanyaan sudah masuk. Pertanyaan pembuka ya dok ya, kenapa sih bayi baru lahir itu bisa kuning ya dok ya? Monggo silakan dokter Lia. Atau mungkin sebelum masuk ke pertanyaan, saya kasih gambaran sedikit dulu mungkin ya, Boleh Dokter dok, Sarah. boleh. Ya. Silakan dok. Ya, Baik, silakan dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa nih Waalaikumsalam. panggilnya? Sahabat Al Fauzan apa? Sahabat sehat Al Iya, Fauzan. sobat sehat dok. Sobat Sobat sehat. sehat. Iya. Oke. Sobat sehat Al Fauzan ya. Jadi topik kali ini sering dibawakan sebetulnya ya mengenai kuning pada bayi ya, terutama mungkin bayi baru lahir. Jadi sebetulnya istilah kuning, kemudian sering juga ikterik bilangnya, kadang juga jaundice, itu kan sebenarnya istilah yang sama gitu. Dan istilah ini menggambarkan kuning yang kita amati pada bayi baru lahir atau neonatus yang nampak pada mata gitu ya, yang kita lihat sendiri. Dan itu penilaian yang bersifat subjektif, sehingga untuk memastikannya, karena kan mata kita berbeda-beda ya sensitivitasnya, artinya dokter yang melihat bayi kuning tentunya berbeda dengan yang jarang dan seterusnya, sehingga dipakai panduan yang objektifnya itu dengan pemeriksaan lab, jadi yang disebut dengan bilirubin kan, jadi dicek kadar hidrobilirubin anemianya ada atau tidak. Jadi sebenarnya kesimpulan dari pembicaraan kita ini, kita tuh harus waspada beberapa hal pada bayi kuning. Artinya bukan semua bayi kuning cukup dijemur-jemur saja. Ada beberapa yang perlu kita waspadai. Ini kesimpulan saya ambil di awal karena khawatirnya nanti terlewat nih, nggak ikut sampai akhir. Yang pertama, kapan timbulnya? Kalau dia timbulnya 24 jam pertama, harus segera dikonsultasikan. Biasanya berhubungan dengan hal yang tidak normal. Yang kedua, kita harus menyingkirkan tanda-tanda kedaruratan. Apakah bayinya lemas, kemudian malas minum, apakah ada demam, kemudian bayinya nampak tidak bugar atau tidak aktif, kemudian apakah kemudian pada pemantauan 1-2 hari tersebut, misalnya setelah lahir berat badannya turun, ataukah tidak bertambah setelah seminggu dan sebagainya. Nah, ini merupakan tanda-tanda kedaruratan yang harus segera dikonsultasikan. Jadi yang penting pada bayi kuning, kapan sebetulnya timbulnya, terus berapa lama, dan apakah bertambah atau tidak. Jadi itu yang penting dari bayi kuning. Lalu bagaimana kita mengetahui ini kuning atau enggak?
dari mana? Apakah hanya kita lihat saja? Kan bayi-bayi itu sebetulnya kuning pertama kita lihat ya Dokter Sarah ya dari matanya ya. Iya. Cuma kan bayi kecil kadang-kadang jarang membuka mata ya. Kalau bisa Iya. nampak sebenarnya di bagian putih mata itu di skleranya nampak kekuningan. Tapi kalau sulit kita bisa meregangkan di kulit bayi. Jadi kita regangkan seperti ini sehingga kita Ya. kemudian bisa lihat apakah kemudian ketika di tangan dan di kaki kita bandingkan apakah lebih kuning atau tidak. Dan kemudian kita lihat nih arah kuning itu biasanya dari mata, dari sklera mata, bagian putih mata, kemudian dia akan menjalar sampai ke bawah. Jadi kalau tadinya cuma sampai tangan atau sampai perut, kemudian besok atau beberapa hari kemudian sampai kaki, maka itu menandakan bahwa kuningnya menjadi bertambah. Nah, sebenarnya 60% daripada bayi ini banyaknya sih pada bayi banyak terjadi pada bayi-bayi cukup bulan, jadi masih normal, masih bisa normal. Bahkan pada bayi prematur bisa sampai 80%. Penyebabnya nanti kita bahas kembali ya. Nanti kita pikirkan sebetulnya apa nih pencegahannya. Nanti ada yang nanya juga ya. Sebenarnya apa yang bisa kita lakukan supaya bayi kita atau bayi kerabat kita atau siapa tetangga kita atau keluarga kita jangan sampai kuning. Mungkin sekilas seperti itu ya, Dokter Sarah. Boleh dibahas pertanyaannya ya sekarang ya. Iya Dok. Berarti memang sebenarnya normal ya Dok ya. Bayi itu kadang ada yang normal dan tidak ya Dok ya. Cuma yang diwaspadai itu yang malas minum ya Dok ya. Yang malas minum ya. Terus cenderung tidur terus ya Dok ya. Atau dia jarang nangis ya Dok ya. Nah ini ada pertanyaannya sudah masuk Dok. Kita bahas langsung aja ya Dok ya. Boleh. Ini ada tuh bayi kuning yang bagaimana yang harus diterapi. Tadi mungkin sudah dijawab ya Dok ya. Bayi kuning yang kuningnya bertambah ya Dok, yang tadi cuma di mata, terus jadi ke wajah, leher, badan, sampai ke kaki ya Dok ya, itu mungkin harus diterapi juga ya. Betul. Nah ini ada lagi masuk kalau anak, monggo Dok dijelaskan Dok, apa harus diterapi semuanya? Iya Dokter Sarah, betul. Jadi yang harus diterapi itu karena kita sulit untuk menilai secara subjektif, maka kita perlu lakukan pemeriksaan pada kasus-kasus yang kuningnya tidak berkurang, bertambah, atau disertai dengan keluhan tadi. Nah kemudian kita lihat nanti apakah batasnya masih termasuk batas aman, artinya masih bisa kita pantau dengan perawatan di rumah, dengan meningkatkan asupan, kita lihat, atau ternyata sudah di batas yang cukup tinggi, sehingga perlu kita bantu dengan pemberian fototerapi ya, atau di sinar ya. Seperti itu. Jadi sinar, ada grafiknya. Nah berarti ini harus diperiksa ya Dok, berarti kadar bilirubinnya ya Dok ya? Harus diperiksa ya? Jadi nanti kalau saya ibu-ibu semua yang punya anak kuningnya bertambah ya Dok ya, dengan keluhan-keluhan bayinya nggak mau minum atau asinya sedikit mungkin ya Dok ya, mungkin harus langsung diperiksa ya Dok ya. Nah ini lagi pengen masuk Dok, kalau anak pertama kuning, anak seterusnya apa bisa kuning juga Dok? Monggo Dok. Ini karena terjadi pada saya juga Dok, anak pertama saya kuning, kedua juga kuning Dok. Silakan Dokter Lia. Iya. Jadi penyebab, kembali lagi ke penyebabnya apa gitu ya. Kalau penyebabnya sama atau tidak, tapi memang pada beberapa kandungan ASI nih dari ibu itu ternyata ada yang disebut dengan breast milk jaundice ya. Jadi kuning yang disebabkan karena kandungan zat tertentu di dalam ASI yang menyebabkan proses perubahan bilirubinnya menjadi terhambat gitu. Nah, biasanya kalau demikian memang ada bawaan jadi genetik ya. Jadi ada kecenderungan kalau anak pertama kuning, yang anak yang kedua kemungkinan kuning juga sih, kandungan ASI-nya itu sama gitu mengandung zat tersebut. Tapi ini juga termasuk termasuk yang fisiologis asal dalam pemantauan ya. Asal nilai kadar bilirubinnya tidak terlalu tinggi yang memerlukan intervensi. Oh iya benar Dok. Berarti emang ada kecenderungan akan terjadi di anak selanjutnya ya Dok ya? Betul, makanya sering kita tanyakan kan, anak pertamanya kuning juga. Ada riwayat. Iya. Berarti emang ada kandungan sesuatu di ASI. Berarti beda-beda ya Dok ya, ada kandungan sesuatu di ASI-nya berarti ya Dok ya. Nah ini ada pertanyaan lagi Dok. Agar bayi nggak kuning, apa yang harus dilakukan Dok? Nah, sebagian besar dari bayi kuning itu kan seperti yang tadi Dokter Sarah bilang ya, jadi karena asupan ASI-nya tuh sedikit. Kenapa nih asupan ASI-nya sedikit? Berarti kalau demikian maka asupan ASI-nya harus kita perhatikan. Nah, yang harus dilakukan kalau kita mau mencegah nih, jadi kita persiapkan ibu-ibu yang mau melahirkan. Jadi sebetulnya idealnya ya dari mulai kehamilan dia harus persiapkan
pertama dia harus persiapkan apakah bisa menyusui dengan baik, artinya putingnya baik, kemudian juga tidak ada keluhan tertentu. Kan ada beberapa yang taruhlah putingnya datar, maka kita perbaiki dulu, kita lakukan upaya-upaya dulu. Setelah itu kita persiapkan nih kelahirannya, usahakan kita bisa melakukan IMD ya pada bayi baru lahir atau pada bayi kita. Jadi memang ada penelitiannya. Jadi bahwa kalau bayi baru lahir dalam 30 menit pertama itu didekatkan dengan ibu, jadi ada skin to skin contact, walaupun dia tidak menyusui secara langsung, tapi itu ternyata bisa meningkatkan asupan ASI pada bayi. Jadi baik refleksnya baik, kemudian produksi ASINya juga baik. Nah, setelah itu yang harus dilakukan memang walaupun memang banyak kendalanya ya, jadi kita usahakan si bayi ini rawat gabung dengan ibu, sehingga ibu walaupun di hari pertama itu bisa secara intens menyusui bayi. Jadi walaupun kandungan ASINya masih sedikit, yang memang kebutuhannya memang masih sangat sedikit ya pada bayi baru lahir, tapi hisapan dari bayi itu membuat produksi ASI pada hari kedua, ketiga itu sudah cukup banyak gitu. Nah, sayangnya seringkali ini terlewatkan sehingga produksi ASINya ini menjadi sedikit di hari pas pulang, jadi pas hari kedua ketiga. Nah, otomatis apakah ditambah sufor ataukah yang lain mungkin sehingga ASINya kurang banyak, kemudian akhirnya karena asupan ASINya sedikit, maka harusnya itu kan asupan ASI itu masuk ke usus, dia yang membuat si bilirubin ini menarik ke feses, menarik keluar si feses. Otomatis karena asupannya sedikit, si bilirubin yang ada di usus tadi keserap lagi masuk ke dalam aliran darah, sehingga kadar bilirubinnya meningkat, anaknya nampak kuning gitu. Ya. Mungkin itu ya. Iya, jelas dok. Iya, jadi bagi yang belum mengerti IMD itu apa, IMD itu inisiasi menyusui dini ya dok ya. Jadi setelah bayi baru lahir itu, sebelum bayinya itu dipotong tali pusarnya itu biasanya kita langsung taruh di dada ibunya ya dok ya. Itu juga bisa meningkatkan ASI. Nah kalau misalnya ASINya sedikit, bilirubin yang di usus itu bukannya dikeluarkan melalui feses tapi diserap kembali ya dok ya. Makanya akhirnya bayinya bisa kuning ya dok ya. Nah ini jadi persiapannya itu sebenarnya pencegahan itu sebelum melahirkan ya dok harusnya ya. Jadi ibu calon ibu ini harus tahu ya dok ya, pentingnya itu mengasihi ya dok ya. Jadi pentingnya ASI ya dok ya. Ya benar-benar. Nah ini benar-benar bisa terjawab ya. Jadi sebenarnya neonatus itu kan dia penyesuaian tuh dari kandungan terus tiba-tiba lahir gitu. Tadinya yang memproduksi empedu dan sebagainya ibunya dari plasenta, tiba-tiba dia harus memproduksi sendiri. Jadi banyak penyesuaian-penyesuaian sehingga masih termasuk normal. Kenapa? Karena produksi sel darah merahnya kan banyak nih. Jadi bilirubin itu kan dari sel darah merah yang pecah. Jadi sel darah merahnya yang diproduksi banyak, tapi umurnya masih pendek. Jadi 70 hari udah berganti 70 hari. Sedangkan si sel darah merah kita yang normal itu kan bisa sampai 120 hari. Karena siklusnya menjadi cepat, produksinya banyak, penghancurannya juga cepat, akhirnya kadar bilirubinnya juga menjadi meningkat. Belum lagi enzim-enzim di hatinya kan masih belum matur ya, wajar, baru lahir, masih belum matang, sehingga ya pasti butuh proses dalam uptake-nya si bilirubin ini gitu. Jadi kenapa bayi saya bisa kuning? Karena termasuk proses penyesuaian itu tadi, cuma masih bisa kita akali dengan asupan yang cukup. Iya, baik dok. Dan asupan itu kalau ASINya nggak cukup, kita dibantu dengan asupan yang lainnya dok ya. Nah ini ada lagi menyusui ya. Iya, berarti harus dilatih menyusuinya. Betul. Baik dok, ini ada lagi dok pertanyaan sudah masuk. Ini bayi saya kuning tuh lama sekali turun kadar bilirubinnya dok. Tapi ada juga bayi lain yang kuning tuh bilirubin cepat turun dok. Nah, itu mungkin tadi bisa dijelaskan lagi dok ya. Yang tadi ya dok ya itu karena pengaruh intake ya dok ya. Betul, dok, silakan, dok. Pertama ya asupannya kita nggak tahu ya. Kemudian yang kedua, pertama penyebabnya dulu. Penyebabnya kita belum tahu. Jadi kita nggak bisa membandingkan kuning di bayi yang satu dengan yang lain. Bayi kita penyebabnya apa, bayi yang lain penyebabnya apa, nggak bisa kita banding-bandingkan. Beda-beda ya dok ya. Iya, yang kedua asupannya juga. Yang ketiga bagaimanapun setiap bayi kan spesial ya, jadi dia punya metabolisme yang berbeda masing-masing. Gitu, jadi kita ya itu tadi nggak bisa membandingkan satu dengan yang lain. Ya, jadi setiap bayi itu beda-beda, kita nggak bisa bandingin bayi kita sama tetangga ya dok ya. Ini kan biasanya kan ibu baru lahir itu kan suka
ya mentalnya masih agak ini dok ya, kadang suka baby blues, jadi suka membanding-bandingkan. Nah ini ada lagi dok, walaupun setelah lahir bayi saya sering dijemur, tapi ujung-ujungnya kuning juga dok, itu kenapa ya dok ya? Iya ya, Dokter Sarah nih ya. Jadi penelitian soal apa pengaruh sinar matahari terhadap bayi kuning itu memang banyak, tapi tidak terbukti secara cukup signifikan berpengaruh terhadap Hmm. baik pencegahan maupun pengobatan. Tapi bermanfaat nggak sinar matahari? Bermanfaat karena berhubungan dengan vitamin D. Kenapa? Karena sudah terbukti. Jadi kalau sesuatu yang belum terlalu terbukti dalam sebuah penelitian, kita juga tidak berani menyarankan. Gitu. Jadi kenapa sudah dijemur? Karena memang bukan itu sementara ini solusinya. Tapi kan ilmu berkembang ya. Jadi sejauh ini efek dari sinar matahari tidak terbukti untuk mempengaruhi kadar bilirubin atau kadar kuning dari bayi, tapi justru asupan yang cukup dan sering gitu sambil kita pantau baik buang air kecilnya, buang air besarnya, yang menandakan kecukupan asupan itu yang kita pantau secara terus-menerus ya pada kasus-kasus yang fisiologis yang normal tadi. Terlepas dari itu, kita harus waspada, jangan sampai seminggu masih kuning, kita jemur terus, atau kita berikan asupan terus, tapi kita tidak mengkonsultasikannya dengan tenaga kesehatan terdekat ya, khawatirnya ada beberapa kasus yang bayinya bugar ya, artinya tidak ada keluhan apa-apa, tapi ada kelainan anatomis kan, ada kelainan anatomis di atau kelainan bawaan di saluran empedunya. Nah, ini harus cepat ditata laksana. Nah, kita tidak ingin terjadi walaupun kadar persentasenya rendah, ini terlambat untuk mendapatkan tata laksana. Mungkin gitu dokter. Iya, iya benar dok. Iya, iya benar dok. Jadi jemur itu bukan sebagai terapi dan juga bukan pencegahan dok ya. Jadi nggak ada hubungan signifikan dengan bilirubin berarti ya dok ya, dijemur itu ya. Betul. Tapi tetap harus konsultasi ke dokter anak dan harus periksa kadar bilirubinnya ya dok ya. Iya. Nah ini ada lagi dok, ini agak panjang pertanyaannya. Ada teman anak saya bayinya kuning, disuruh dirawat tapi nggak mau. Akhirnya dirawat sendiri di rumah dan kuningnya hilang dalam beberapa hari. Apa nggak semua bayi kuning harus diterapi sinar ya dok? Monggo dokter Lia. Ya, itu tadi kan Dokter Sarah. Jadi kalau misalnya batas Iya, ya. umurnya nggak diambang yang harus mendapatkan fototerapi, maka dengan pemantauan, dengan kemudian kita berikan minum atau asupan yang cukup, maka harapan kita ya dia akan turun sendiri. Pada beberapa kasus, entah karena asupannya, entah karena metabolismenya yang berbeda, ataupun karena penyebab yang lain, itu si kadar bilirubinnya ini cukup tinggi, sehingga perlu kita bantu dengan pemberian fototerapi. Kenapa? Karena bilirubin yang terlalu tinggi ini bisa kena ke otak ya, bisa menyebabkan gangguan-gangguan ke otak. Kenapa? Karena dia itu bisa menempel dia kan mengikatnya pakai lemak ya, jadi lebih mudah menembus sawar otak. Nah ini yang kita sangat cegah, walaupun persentasenya kecil, tapi kan kita tidak ingin terjadi ya pada anak-anak kita. Iya benar. Mungkin itu. Iya. Benar dok ya, berarti emang nggak semuanya harus dirawat ya dok ya, tapi yang sekiranya dikhawatirkan ya dok ya, nanti mungkin juga harus diperiksa ulang sama dokter anaknya ya dok ya, nanti dievaluasi semuanya. Nah ini ada pertanyaan masuk dok dari DM Instagram, kalau misalnya ASINY-nya banyak, bayinya kuning tuh kenapa ya dok ya? Monggo dok. Nah, itu dia. Ini bayi saya ASINY-nya banyak tapi tetap kuning, anak pertama gitu katanya. Oke. Silakan dok. Ya, jadi pertama tadi kita harus tahu dulu kuningnya terjadi pada usia berapa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita harus evaluasi nih, kalau ASINY-nya banyak, kira-kira yang masuk ke bayinya cukup enggak gitu. Artinya perlekatannya cukup baik enggak? Cara menyusui benar atau tidak. Dari mana taunya? Biasanya pas kontrol kita lihat apakah berat badannya sesuai dengan yang disampaikan ibu, apakah ibunya bilang ASINY-nya banyak. Tapi kalau perlekatannya kurang baik, jadi dia banyak hanya ngencup-ngencup gitu ya, jadi yang tersedot atau terminum oleh bayinya sedikit, itu juga akhirnya bisa menyebabkan asupan yang masuk ke bayi juga sedikit. Jadi harus dievaluasi kembali kejadiannya itu pada usia berapa, kemudian apakah efektif nih ASI yang banyak ini diterima oleh bayi, karena permasalahan yang paling sering adalah cara menyusui yang kurang tepat. Makanya tadi konseling antenatal ya, jadi konseling saat kehamilan itu sangat penting
Mungkin itu, Dok. Iya, ya. Hmm. Ini memang harus konsultasi laktasi ya dok ya, ini ya. Ya, Sebelum artinya melahirkan dan dibahas. sesudah melahirkan ya. Betul, betul. Ya benar dok. Nah ini juga pertanyaan dok, bayi kuning yang harus langsung dikonsultasi, bayi kuningnya berapa jam dok lahir? Berapa jam munculnya dok setelah lahir? Ya, tadi udah kita bahas. Jadi tanda yang harus kita waspadai nih, kesimpulan dari kegiatan ini ya, acara ini. Pertama, kalau bayinya itu kuning di 24 jam pertama setelah lahir, itu harus segera. Yang kedua, kalau disertai dengan keluhan-keluhan lain, seperti, jadi bayinya tuh bukannya bugar, aktif seperti biasa, tapi ada yang mengganggu ibu lah ya, nampaknya lemas, malas minum, kemudian kencingnya kok jarang, kemudian apalagi disertai kok demam ya. Kemudian yang selanjutnya Ya. kuningnya itu tidak berubah, artinya bertambah, kesannya bertambah atau tetap terus. Misalnya kita pantau, nah kuning, berapa hari, 2 hari, walaupun misalnya nggak ada keluhan yang lain, tapi 2 hari kemudian misalnya bertambah, kok sampai kaki ya sekarang. Nah itu harus segera dikonsultasikan. Mungkin beberapa tanda yang penting gitu ya, selain yang Ya. mungkin ada yang darurat lain yang udah jelas lah pasti kita bawa ke pelayanan kesehatan terdekat mungkin. Iya, iya. Ya, benar. Berarti itu ya dok intinya kurang dari 24 jam ya dok ya, harus langsung diwaspadai. Terus tadi nggak gangguan tadi ya dok ya, malas minum, tidur terus ya, kencingnya sedikit ya dok ya. Betul, betul. Oke, siap-siap, benar-benar. Nah ini ada lagi dok, batas kadar bilirubinnya normal berapa ya dok ya? Nah, batas Ada pertanyaan. kadar bilirubin normal itu berbeda-beda ya. Cuma yang paling standar nih, standarnya adalah dengan melihat grafiknya. Jadi ada grafik yang dibuat yang membuat kita batasan untuk fototerapi itu berapa atau di sinar itu berapa. Dan ini tiap bayi berbeda. Ada yang bayinya 35 minggu, 34 minggu dengan faktor risiko taruhlah ibunya dengan riwayat infeksi saluran kemih misalnya. Maka ambang batas bilirubin untuk dilakukan fototerapinya akan lebih rendah dibandingkan bayi taruhlah cukup bulan ya 39 minggu ya, kemudian tidak ada keluhan apa-apa ibunya, artinya tidak ada faktor risiko, itu akan berbeda. Jadi memang kembali lagi ada grafiknya ya, ada patokannya tertentu. Memang ada beberapa rumah sakit sih yang menetapkan taruhlah batas 17, ada yang batas 15, tentunya atas pertimbangannya masing-masing gitu ya. Misalnya lebih preventif atau seperti apa ya, mungkin ada pertimbangannya masing-masing. Berarti memang berarti tiap rumah sakit memang ada SOP-nya masing-masing ya dok ya? Ada SOP, tapi kalau secara keilmuan ada grafiknya ya dok ya, yang harus nanti dinilai sama dokter anaknya ya. Ya, Berarti nggak semua bayi itu kuning. Iya dok. Ya, betul. Jadi dan itu yang diperhatikan adalah lamanya kehamilan, kemudian adanya faktor risiko atau tidak, itu sangat mempengaruhi ambangnya. Jadi bayi kecil nih misalnya kelahiran 34 minggu, taruhlah berat 1.700, misalnya dengan bayi 39 minggu dengan berat badan taruhlah 3 kilo, batas bilirubin untuk fototerapinya juga berbeda. Artinya kita nggak bisa menyamakan, kok bayi saya bilirubinnya 14 dirawat. Hari keberapa itu juga mempengaruhi. Nah, dia hari ke-10 iya. misalnya, hari ke-10 gitu. Artinya kita mungkin bisa lebih berpikir ke etiologi atau penyebab yang lain. Iya benar dok. Jadi semakin cepat dia kuning, semakin cepat harus diwaspadai ya dok ya. Di antaranya demikian. Oke, baik dokter. Oke dok, nih pertanyaan udah hampir semua kejawab. Tinggal satu nih dok, dokter Lia praktek di JIH jadwalnya hari apa saja? Senin dan Rabu ya dok ya? Senin dan Rabu jam 10 sampai jam 12 ya dok ya? Nanti bisa daftar langsung ya. Ini juga udah ada pertanyaannya, kalau anak dan ibunya beda darah, apa berpengaruh terhadap bayi kuning dok? Monggo dok, silakan dok. Ya betul, jadi salah satu penyebab kuning pada bayi yang patologis ya, itu disebabkan karena hemolisis. Jadi apa ya, adanya pecah darahnya, jadi karena perbedaan golongan darah antara ibu dan bayi. Biasanya kalau ada perbedaan resus atau golongan darah ibunya O, kemudian anaknya A, makanya sering ditanyakan, misalnya bayi kuning nih masih dirawat, biasanya dia timbulnya cepat. Jadi biasanya mungkin 24 jam pertama
atau 1 hari tapi kuningnya cepat sekali mengalami peningkatan. Jadi ikteriknya biasanya itu kita curigai bawaan dari di antaranya golongan darah atau ada faktor-faktor yang patologis lain. Yang lain. Gitu. Jadi biasanya khasnya itu di awal kuningnya. Berbeda dengan breast milk jaundice atau breastfeeding jaundice, itu dia biasanya setelah Ya dok, silakan dok dilanjutkan. Bedanya dengan breast milk dan breastfeeding yang di situ ya dok ya. Iya. Itu mungkin muncul kuningnya berapa hari setelah melahirkannya dok ya, setelah bayinya lahir. Iya betul. Oke, silakan. Ini pertanyaan sudah hampir kejawab semua ya dok, hampir sama semua sih kalau saya simpulkan kira-kira karena ASI-nya sedikit kuning itu bisa jadi yang tadi dijelaskan ya dok ya. Karena kalau tidak ada ASI, bilirubin yang di usus tidak bisa dikeluarkan. Akibatnya bilirubinnya keserap lagi ke pembuluh darah. Kemudian bayi kuningnya harus bagaimana, harus dirawat ya itu tadi ya dok ya. Kalau misalnya munculnya kurang dari 24 jam, ada gejala-gejala yang mengkhawatirkan ibunya. Kemudian batas bilirubin beda-beda ya dok ya, nggak bisa ditentukan ya. Nanti ditentukan dari grafiknya dan harus diperiksa oleh dokter anaknya. Betul. Oke, siap, itu saja ya dok ya. Mungkin dokter dia sebelum kita tutup dok, kita simpulkan ya dok, monggo dok. Kira-kira bayi kuning apa yang harus diwaspadai oleh bunda-bunda kita dan tata laksana yang paling tepat tuh bagaimana? Silakan dok. Sebenarnya tadi di awal sudah kita simpulkan ya. Jadi yang pertama yang harus kita waspadai dari bayi kuning adalah kalau terjadinya 24 jam pertama setelah bayi lahir. Yang kedua, kalau disertai dengan keluhan-keluhan atau tanda darurat ya, mungkin tanda darurat seperti anaknya lemas, kurang minum, malas minum, kemudian ada demam, terus asupannya kurang ditandai dengan buang air kecilnya jarang, buang air besarnya juga jarang, kemudian anaknya memang nampak tidak bugar, atau ada keluhan lain misalnya di hari keberapa tuh berat badannya masih atau turun banyak, kemudian juga tidak kembali normal, belum kembali normal setelah seminggu misalnya, tapi itu tetap harus dievaluasi apakah masih termasuk variasi normal atau tidak. Yang selanjutnya yaitu harus dikonsultasikan segera ya. Mungkin itu sih dokter Sarah. Terakhir mungkin kita kan banyak belajar nih dokter Sarah dari medsos ya. Jadi prinsipnya sahabat sehat Al Fauzan ini semuanya harus selalu belajar lah ya, selalu belajar karena ilmu itu baik dari kita dokter anak ini ataupun dari semua itu selalu berkembang dan bisa tiap hari. Artinya ucapan kita bisa berubah nih, besok ada penelitian baru gitu. Jadi kita ya harus selalu terbuka lah, artinya kalau dengar sesuatu ibu-ibu jangan kekeh juga. Kita pun kadang-kadang mungkin melakukan maksudnya melewatkan ada ilmu baru yang tersampaikan atau ditemukan. Kemudian kita perlu belajar dari sumber yang tepat ya. Jadi ini medsos nih luar biasa ya. Jadi googling jadi itu jangan kan kita hoax bisa. ya dok ya. Kenapa? Banyak berita hoax ya dok. Ya artinya kita lihat nih rujukannya dari mana, kira-kira bisa dipercaya atau tidak, dan bisa saling melengkapi gitu semuanya. Artinya bukan ini harus benar ini yang kita terima ini pasti benar. Kemudian yang selanjutnya ilmu itu kan kadang-kadang nggak bisa kita terapkan nih, misalnya udah selesai punya bayi ini, misalnya nggak punya bayi lagi, tapi kan kita nanti mungkin ada kerabat kita, mungkin ada kawan-kawan kita, jadi ya berbagi, misalnya kita lihat ada yang kuning gitu, anak tetangga dijemur terus, misalnya dijemurnya dengan cara yang kurang tepat, misalnya dibuka seluruh baju dan lama, jamnya juga udah di atas jam 10 misalnya, ya mungkin kita bolehlah dengan cara yang tentunya lebih dengan cara yang baik ya, dengan akhlak yang baik mungkin kita mengingatkan. Mungkin itu aja sih Sarah. Nah, ya itu penting dok, karena ilmu itu kan berkembang ya dok ya. Itu juga bagus untuk diingatkan. Jadi biar ibu-ibu itu nggak sempit pandangannya ya dok ya. Jadi biar tahu kalau nggak kekahan tuh banyak dok. Apalagi kan ibu sukanya gosip atau ya gitu ya dok ya. Suka dengar apa kata orang ya, lebih senangnya dengar kata orang tapi bukan kata orang yang terpercaya. Oke dokter Lia, terima kasih banyak dokter atas partisipasinya dokter, atas waktunya. Dokter Sarah, silakan saya minta maaf ya kalau ada yang salah dari penyampaian, namanya bicara ya, kadang-kadang mungkin pas ditonton lagi kok ada yang kurang tepat gitu, artinya
Ya itu tadi, belajar lagi kita sama-sama. Kalau ada yang benar ya memang dimudahkan oleh Allah ya diikuti. tadi cara ini. Ya, Terima kasih. kalau saya salah nanti. Ya, dokter lihat terima kasih banyak. Terus waktunya dok ya, ini saya simpulkan ya dok ya, bahwa bayi kuning itu ada yang normal dan yang tidak normal, dan yang harus diwaspadai itu yang tidak normal. Yang tidak normal itu biasanya munculnya kurang dari 24 jam ya dok ya. Dengan gejala-gejala yang harus diwaspadai, misalnya anaknya tidak mau minum atau neteknya menjadi sedikit, lebih cenderung lemas atau tidur terus, BAB-BAK-nya berkurang. Kemudian kita lihat jumlah kuning atau distribusi kuningnya kok bertambah banyak atau Betul. menetap. Itu aja ya dok ya. Dan Betul. kemudian untuk aktivitas berjemur itu belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa efektivitasnya untuk mencegah atau mengobati kuning itu belum ada sih ya dok ya secara efektif. Mungkin nanti di kemudian hari atau di kemudian bulan sudah ada ya dok ya penelitiannya. Untuk saat ini sih belum ada penelitian yang efektifnya. Oke, seperti dan tentunya harus diperiksakan ke dokter sesegera mungkin ya dok ya. Bila ibu atau bapak atau sahabat SJH melihat anak yang kira-kiranya kuningnya kok agak tidak wajar atau tidak normal. Oke, sekian ya dok ya. Terima kasih banyak atas waktunya dokter Lia Ya, Rodia sudah menyatakan diri. terima kasih. Alhamdulillah ilmunya sangat bermanfaat. Mudah-mudahan Amin. bermanfaat juga untuk sahabat sehat JH semua. Nanti kalau misalnya udah kelewatan acara, misalnya dilihat langsung ya dok ya di Instagram Rumah Sakit Al Fauzan ya dok ya. Nanti di post juga. Baik, terima kasih dokter Lia atas waktunya. Kita pamit ya dok. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas kesalahan kalau misalnya ada kesalahan. Terima kasih semuanya sobat saya JH yang sudah bergabung. Ada 24 orang. Terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Iya, sama-sama.